ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pujian. Pujian ini pujian baru. Mari kita belajar bersama dan bersuka cita memuji Tuhan. Hey peace. Pujian ini mengatakan bahwa damai Kristus memerintah dalam hati kita, dan damai itu dapat kita bagikan kepada semua orang, terlebih keluarga kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Hey peace. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita telah memuji Tuhan bersama. Mari siap hati, kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Kak Epi. Mari semua kita duduk yang manis, menghadap Tuhan dengan sikap berdoa. Kita naikkan pujian ini, makin hari makin tumbuh cinta. Sejak pertama kita mengenal Yesus, semakin hari kita bertumbuh kasih kita kepada Tuhan, kepada orang tua, keluarga, dan kepada sesama. Mari kita memuji Tuhan bersama pujian ini. Tambah hari semakin tumbuh cinta, sejak pertama ku kenal Yesus. Tambah hari semakin tumbuh cinta,
adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami menjadi anak-anak yang suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Tuhan terus menjamah kami, menolong kami, dan memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Bacaan kita hari ini terambil di dalam Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Tema bacaan kita hari ini, kesetiaan itu mahal harganya, jangan diperjualbelikan. Yang menjadi ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat cerita tentang Bapak Abraham yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama? Abraham artinya bapa dari banyak bangsa. Abraham mempunyai seorang istri yang bernama Sarah. Adik-adik, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Bapak Abraham dan Sarah. Pada cerita kita hari ini, ternyata kita mendapati satu peristiwa yang dialami oleh Bapak Abraham, yaitu di mana ia tidak menjaga kesetiaannya kepada Allah, karena ia lebih takut kepada manusia demi kelangsungan hidupnya mereka. Abraham pada waktu itu adalah seorang pendatang. Ia seorang perantau dari tanah Mamre ke sebelah selatan tanah Kanaan, dan ia tinggal di antara Kades dan Syur. Ketika Abraham berada di sana, ia mengatakan kepada semua orang bahwa Sarah itu adalah adiknya. Ia tidak mau mengakui, ia tidak mau mengatakan yang sebenarnya bahwa Sarah adalah istrinya. Adik-adik, ternyata pada waktu itu Raja Abimelek menyuruh utusannya untuk membawa Sarah kepadanya. Raja Abimelek menjadikan Sarah sebagai istrinya, karena setahu Abimelek, Sarah itu adalah adik Abraham. Tetapi Allah tidak membiarkan Raja Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya. Karena apa? Karena Sarah sudah mempunyai suami, yaitu Bapak Abraham. Allah tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Lalu, apa yang dilakukan oleh Allah? Ternyata Allah menampakkan dirinya kepada Raja Abimelek dalam mimpinya. Melalui mimpi Raja Abimelek, Raja menjadi tahu bahwa Sarah sudah mempunyai suami, dan suaminya itu adalah Bapak Abraham. Wah, ternyata Raja Abimelek menjadi tahu kebenarannya melalui mimpi itu. Adik-adik, tetapi sekalipun Abimelek telah mengambil Sarah sebagai istrinya, Abimelek tidak pernah menyentuh Sarah. Kenapa hal itu terjadi? Allah mengetahui Raja Abimelek tidak bersalah. Raja Abimelek melakukan semua itu dengan hati nurani bersih. Maka Allah tidak membiarkan Raja Abimelek berbuat dosa dengan menyentuh Sarah. Lalu melalui mimpinya itu juga Allah menyuruh Raja Abimelek untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Wah, Raja Abimelek harus mengembalikan Sarah kepada Abraham karena Allah sudah menampakkan dirinya melalui mimpi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua pegawainya dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Semua orang menjadi takut. Nah,
Adik-adik, setelah itu Raja Abimelek juga memanggil Bapak Abraham dan bertanya kepadanya, "Mengapa Abraham berbuat seperti itu? Mengapa engkau berbuat begitu, Abraham?" Ternyata Abraham mempunyai alasan. Abraham takut dibunuh jika ada orang lain yang suka kepada Sarah. Abraham takut dibunuh adik-adik jika ada orang yang menginginkan istrinya. Nah, pada akhirnya Raja Abimelek mendengarkan suara Tuhan melalui mimpinya. Ia mengembalikan Sarah kepada Bapak Abraham beserta hamba-hamba, domba, dan sapi. Raja Abimelek juga memberikan kebebasan kepada Bapak Abraham dan Sarah untuk menetap di seluruh negeri Gerar. Baik sekali ya Raja Abimelek. Nah, lalu Abraham berdoa kepada Allah atas semua yang telah terjadi, dan Allah pun memulihkan semuanya. Adik-adik, apa pelajaran yang kita ambil hari ini? Pelajaran yang kita ambil hari ini adalah yang pertama, kita harus pertahankan iman kita dan kesetiaan kita kepada Allah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun kita berada, karena Allah mempunyai rencana yang indah bagi kita. Apalagi dalam situasi saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, adik-adik, kakak sekolah minggu, maupun orang tua di rumah tetap percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Kita harus tetap takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Dengan setia, taat, melakukan firman-Nya. Yang kedua, kita harus tetap mempertahankan apa yang Allah percayakan kepada kita. Kita harus katakan sesuatu yang benar sesuai kenyataan, sehingga orang lain tidak terkena musibah karena kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.